Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Salah satu rukun iman dari 6 rukun iman adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada 4 kitab suci yang Allah pernah turunkan. Yang pertama adalah kitab suci Zabur, oleh Allah diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab suci Taurat, oleh Allah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang ketiga, kitab Injil, oleh Allah diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap kita terhadap seluruh kitab suci ini wajib mengimaninya. Hal ini sejalan dengan firman Allah, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabli, dan mereka beriman kepada kitab Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Sehingga sikap kita terhadap seluruh kitab suci wajib mengimaninya. Meskipun berbeda sikap kita terhadap Al-Quran, dia kita imani sekaligus dia kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari semua nabi-nabi yang diberikan kitab suci, satu-satunya nabi yang kitab suci itu menjadi mukjizat terbesar baginya, yang diwariskan secara turun-temurun terhadap umatnya, hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Daud diberi kitab suci Zabur, tetapi salah satu mukjizatnya bukan kitab suci, tapi terletak pada suaranya. Ketika membaca kitab suci Zabur, malaikat pun berhimpun karenanya. Nabi Musa oleh Allah diberi kitab Taurat. Mukjizat Nabi Musa berupa tongkat. Nabi Isa diberi kitab suci Injil, tetapi mukjizatnya adalah dengan izin Allah dapat menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad pernah Isra Mi'raj. Tentu ini perjalanan spektakuler yang luar biasa. Tetapi yang menjadi mukjizat terbesarnya bukan itu, tetapi Al-Quran, yaitu kitab sucinya. Al-Quran diturunkan kepada kita. Dia membawa bilhaq, kebenaran, wal mizan, keseimbangan, keadilan. Ketika Al-Quran berkata, wal bahril masjur, dan laut yang di dalamnya ada api, maka dulu orang-orang tidak mempercayainya. Mana mungkin ada api di dasar laut? Yang namanya api akan padam dengan adanya air. Setelah pakar geologi Rusia tahun 1990 menyelam dengan kapal selam di kedalaman 1750 kilometer, akhirnya dia menemukan bahwa di dasar laut ada gunung berapi.
Begitu juga seorang pakar oseanografi kelautan, Profesor Jacques Yeskostiu, jadi mualaf akhirnya karena menemukan air tawar di dasar laut. Sebelum muncul teori Big Bang, di dalam Quran Suratul Anbiya ayat 30 sudah diberitakan bahwa langit dan bumi awalnya adalah sesuatu yang padu. Al-Quran datang membawa kebenaran. Profesor Robert Guilhem, seorang pakar genetik keturunan Yahudi, yang akhirnya dia terkagum dengan ajaran Islam tentang masa idah. Kenapa mesti ada masa idah? Ternyata dalam riset penelitiannya, rekam jejak seorang suami masih melekat pada seorang istri hingga masa idah itu habis, yaitu 4 bulan 10 hari. Al-Quran diturunkan membawa kebenaran, wal mizan, dan keseimbangan. Kata hidup al-hayat dalam Quran berulang 145 kali. Dan ternyata lawannya hidup adalah mati. Mati juga terulang 145 kali. Dunia terulang 115 kali. Ternyata akhirat sebagai lawan katanya juga berulang 115 kali. Wal mizan, seimbang. Malaikat berulang 88 kali. Lawan dari malaikat adalah setan. Ternyata juga berulang 88 kali. Panas terulang 4 kali. Lawannya panas adalah dingin. Dingin juga berulang sebanyak 4 kali. Kata yaum, hari, berulang 365 hari, sejalan dengan jumlah hari-hari yang kita lewati. Bulan terulang 12 kali. Ternyata juga sebanyak bulan yang kita jalani dalam 1 tahun. Inilah Al-Quran, mukjizat terbesar yang diwariskan kepada umatnya. Nabi-nabi terdahulu memiliki mukjizat, tapi tidak diwariskan kepada umatnya. Kecuali Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat terbesar, yaitu Al-Quran. Dan sampai sekarang Al-Quran bersama dengan umatnya, bahkan hingga akhir zaman. Semoga kita senantiasa orang yang akrab menjadikan Quran sebagai pedoman untuk diamalkan. Mohon maaf billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.